Oke guys, kembali lagi bersama channel Fatih Arfat dan di sini kita akan mulai belajar coding. Jadi untuk yang pertama mungkin kita bakal mulai dari pertama disclaimer bahwa kita akan belajar web development atau biasa dibilang itu pengembangan web. Jadi di sini kita akan belajar untuk membuat web ya. Nah, untuk persiapan yang kemarin mungkin kita bakal ulas lagi hari ini ya. Jadi untuk yang kemarin itu kita seharusnya sudah menginstal Visual Studio Code. Nah, ini gunanya untuk menulis kode yang bisa dibilang tempat kita nulis kode lah gitu. Nah, kemudian kita butuh browser. Browser itu bisa ini Google Chrome ya. Di sini kita bakal pakai Google Chrome. Nah di sini kita bakal pakai Google Chrome. Di sini untuk browsernya, terus untuk text editor atau IDE itu kita bakal pakai Visual Studio Code ya. Jadi kalian bisa download di sini, kemudian browser kita bakal pakai Google Chrome. Oke. Selanjutnya kita bakal bahas HTML ya. Jadi HTML itu ketika kita cari di Google gitu ya, HTML itu kita bakal tanya ChatGPT apa itu HTML. Nah, di sini seperti yang kalian lihat bahwa HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah singkatan dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman web. HTML memberikan struktur dasar dan elemen-elemen dasar yang digunakan untuk menyusun konten di dalam halaman web. Nah, jadi langsung aja kita buka Visual Studio Code kalian. Atau kalian bisa bikin folder ya. Di sini kita bakal bikin folder baru. Itu namanya belajar coding. Nah, udah di sini kalian bisa buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kalian pencet open folder. Nah, ini biasanya kalau habis download tuh dia tampilannya bakal kayak gini. Open folder. Nah, kalian taruh, tadi tuh kita buat di desktop. Jadi kita ke desktop, kemudian ini ada folder yang kita buat tadi. Nah, kalian bisa silang yang belakang. Nah, jadi di sini ini kita kecilin kali ya. Nah, di sini kita udah masuk folder belajar coding. Nah, untuk HTML kita bakal buat file baru dengan formatnya itu HTML. Kayak misal di sini kita bakal bikin. Ini saya zoom in lagi. Kita zoom in aja ya. Nah, index titik atau dot index.html. Nah, di sini kita udah bisa nulis kode di bagian sini. Jadi untuk pertama kali itu
HTML itu kita butuh namanya tag. Tag itu untuk membuat tag di HTML kita bisa menggunakan kurung yang tajam ini ya. Kemudian kita tulis di tengahnya HTML. Nah, ya. Di sini kita udah nulis kodenya HTML. Yang pertama kali dibaca oleh browser itu adalah HTML. Karena kalau misalkan kita bayangkan lagi ya. Jadi kalau misal belum kegambar nih, saya bakal jelasin itu HTML itu apa. HTML itu kayak kerangkanya. Jadi kita tulis di sini HTML itu kerangka, atau bisa dibilang tulang ya, tulang, biar bisa tegak. Nah, di sini kita bakal nulis HTML. Jadi untuk tagnya kita bisa tulis kayak gini, kurung, kemudian kurung tutup, tulis tengahnya HTML. Nah, kita bakal langsung praktek aja ya biar ketahuan. Nah, HTML kemudian tambahin tag penutup. Nah, bedanya tag penutup itu dia harus memiliki slash atau garis miring. Nih. Nah, di sini ada gap. Kalian bisa tulis apapun di tengah sini ya. Tapi di sini kita bakal buat. Nah, ini tag pembuka dan ini adalah tag penutup. Ingat, tag penutup harus dibedakan dan ditambahkan dengan garis miring. Oke. Kemudian selanjutnya setelah tag HTML kita butuh tag body. Ya. Tag body. Atau bisa dibilang badannya. Nah, tag body ini dia butuh juga itu tag penutupnya sama kayak tadi HTML. Nah, ini paling minimal itu syarat ketika kita pengen nulis sebuah kode itu harus ada HTML sama tag body, tag HTML sama tag body. Nah, ya. Jadi selesai, kemudian kita bisa tambahin lagi di atas body. Di atas body itu ada ini kita rapikan. Di atas body ada kepala. Nah, di sini kita bakal bikin tag head. Tag head dan tag body. Jadi HTML itu dasar banget. Jadi dia harus ditulis. Kemudian di dalam tag HTML ada tag head dan tag body. Oke. Kemudian kita bakal tulis di body. Kita bakal tulis sesuatu. Misalkan kita tulisnya hai, selamat datang di channel Fatih Arfad. Oke. Kemudian ini tambahan aja ya. Kalian bisa nambahin emoji itu dengan mengetikkan Windows titik
kita bisa tambahin ini. Nah, dadah-dadah ini ya. Nah, terus kita mau ngelihat hasilnya ini di mana. Nah, untuk ngelihat hasilnya, kalian bisa ke live server nih. Oke. Kemudian untuk mendapatkan live server itu kita harus ke bagian samping sini, sidebar dari Visual Studio Code. Kemudian kita klik di extension. Nah, extension ini gunanya untuk membantu kita atau memudahkan ketika kita lagi ngoding gitu. Nah, extensions kalian bisa cari live server. Nah, live server itu gunanya untuk melihat apa yang sudah output dari apa yang sudah kita tulis. Jadi kalian bisa download nih, install ya, install maksudnya, install live server ya. Kemudian kita balik lagi ke codingan. Ini saya tutup biar kelihatan. Kemudian, nah ini udah ya, HTML, kemudian ada head, ada body, kemudian ada tulisan. Nah, kita langsung aja klik to run live server. Kalau kalian udah install yang extension live server tadi, dia bakal otomatis di sini tuh ada tulisan go live ya. Jadi kalian bisa klik sini, kemudian kita bakal lihat hasilnya. Nah, nih hasilnya dari apa yang sudah kita tulis di codingan tadi. Nah, ini bakal berubah seandainya kita ubah juga di sini, misalkan tambahin apa kabar. Nah, kita lihat lagi nih di browser. Nih, langsung ada apa kabar. Itu kelebihan kita make live server. Jadi bakal langsung berubah gitu. Kemudian, nah ini kita lihat ya di browser itu di atas sini kan ada tab nih. Misalkan new tab, ya kan? Kita tambahin new tab. Kemudian kita hapus, ini kita hapus lagi. Nah, di sini kan ada judulnya nih. Kita bisa lihat judulnya itu 127.0.0.1, kemudian .2 5500 bla bla bla, indeks HTML gitu kan. Jadi pusing gitu. Nah, untuk ngubah yang di atas di tab ini kita bisa gunakan tag title di HTML ya. Kita balik lagi ke codingan. Nah, tag title itu tempatnya ada di tengah-tengah head. Jadi di tengah head ini kita masukin tag title. Ya. Tag title ini gunanya untuk mengganti title yang ada di tab tadi. Kemudian kita tulis misalkan web pertama. Web pertamaku. Gitu ya. Duh. Nah, sekarang kita bakal lihat di websitenya. Nah, ini kalian bisa lihat di tab atas itu udah ganti. Yang tadinya 127, tapi sekarang kita bisa baca dengan web pertamaku ya. Tuh harus di refresh dulu sih tadi kan, panik dikit.
ya. Kemudian udah, nah kita sekarang kan udah bisa nulis di body, di tag body. Kemudian apakah website besar-besar seperti YouTube dan misalkan Instagram, apakah mereka hanya menulis-nulis dan jadi kayak gini gitu? Kan maksudnya apakah dengan menulis kayak begini doang, apakah bakal jadi seperti ini? Jawabannya kan enggak. Nah, agar websitenya lebih rapi, itu ada tag namanya paragraf. Di sini bakal kita pindahin, cut, kemudian ada tag namanya P. P itu untuk paragraf ya. Jangan lupa pembuka dan penutup. Khusus untuk penutup itu ada garis miringnya. Kemudian kita paste di sini. Nah, oke, sebenarnya sama aja, tapi biar lebih rapi itu nanti kalau misalkan kita udah punya website besar, itu elemen kayak gini nih bakal banyak banget ya. Jadi kita bisa tulis kayak gini biar ada tagnya, kemudian kita bisa tambahin elemen lain di sini ataupun di bawahnya, jadi lebih rapi gitu. Udah ada pembuka dan penutupnya. Nah, kemudian tag heading. Heading itu head ya. Jadi kayak judul gitu. Nah, itu tagnya menggunakan huruf H. Huruf H kecil ya. Jadi di sini kita tulis H. Nah, di sini kan ada banyak nih. Ada H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Nah, kita bakal cobain semuanya ya. Mulai dari tag H1, kita bakal tulis di sini ini adalah H1 ya. Kita bakal tahu bedanya setelah kita tulis. Ini adalah H2. Ini adalah H3. H4. Ini adalah H4. H5. Ini adalah H5. Kemudian H6. H6. H itu sampai 1 sampai 6 aja ya. Gak ada lebih dari situ. H6. Nah, kita bakal tahu bedanya ketika kita lihat di browser. Ya. Heading itu artinya kepala, ya bisa dibilang judul gitu. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Perbedaan dari H1 sampai H6 adalah ukurannya. Sedangkan dia kayak lebih tebel gitu. Ya, H itu lebih tebel gitu aja. Kayak lebih tebel aja daripada paragraf. Ya, itu bedanya H1 sampai H6 dan paragraf. Nah, itu untuk memunculkan tulisan. Jadi, untuk episode kali ini mungkin cukup dari situ. Kita udah bisa bikin title, kemudian udah ngoding HTML, head, body, kemudian title, kemudian tag P, H1 sampai H6 ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. And
bless. See you in the next video. Okay.